Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 65 luar biasa. Raungan tak percaya meledak dari para penonton di seluruh arena pertarungan. Banyak yang langsung berdiri karena terkejut dengan apa yang mereka lihat. Pusaran energi mistis yang tak dapat dipercaya menyelimuti gadis yang baru saja kehilangan seluruh kekuatannya. Pusaran energi mistik yang bergelombang dan terlihat jelas itu tidak dapat dipalsukan. Aura yang kuat terpancar dari seluruh tubuh gadis itu. Namun, beberapa saat yang lalu, gadis itu bahkan tidak mampu berdiri tegak dan sekarang, energi mistis yang berputar di sekelilingnya tiba-tiba menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka benar-benar tidak akan dapat mempercayainya. Saat itu, di gelanggang pertempuran, sorot mata gadis itu pun penuh dengan keterkejutan tak percaya, dan diwarnai kegembiraan dan kegirangan yang berkilauan. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan ketika dia merasakan energi mistis yang meresap ke dalam tangannya, dia tiba-tiba mengangkat matanya untuk menatap pria besar yang tertegun yang merupakan lawannya dan berkata, pemenangnya belum diputuskan. Saat suaranya turun, tubuhnya meledak dalam gerakan yang 3 kali lebih cepat dari biasanya saat dia berputar dalam serangan yang dipimpin oleh tinjunya. Di tangannya, energi mistis yang berputar-putar membeku, membentuk semburan udara yang melolong keras. Saat lelaki besar itu menatap dengan tak percaya, sebuah pukulan menghantamnya, membuatnya terpental sejauh 10 meter. Kekuatan dan keganasan serangan itu menyebabkan suara tertahan keras terdengar di antara kerumunan penonton yang terkejut. Suasana di atas arena menjadi tegang dan tensi tinggi itu pun melepaskan mereka dan setelah hening sejenak, ribuan penonton berdiri bersama-sama, tepuk tangan mereka menggelegar, sorak-sorai mereka bergema memekakkan telinga. Dibandingkan dengan reaksi seluruh kerumunan, pengawas Su bahkan lebih bersemangat. Dia melirik sebentar ke arena pertempuran di mana hasilnya akan diputuskan sebelum dia dengan cepat berjalan kembali ke jalan yang telah dia lalui. Dan di seluruh gelanggang, tak peduli apakah itu para penonton di lantai pertama atau di ruang-ruang VIP di lantai kedua, wajah setiap orang tiba-tiba menampakkan ekspresi berpikir di wajah mereka saat melihat pengawas Su pergi dengan cepat, dan mereka semua segera mencoba memanggil seorang pelayan untuk membuat mereka bertanya apa sebenarnya isi botol itu sebelumnya. Berbeda dengan hiruk-pikuk kegembiraan di bawah sana, Feng Jiu yang berada di ruang pribadi tepat di atas tampak sangat tenang. Hasil itu sesuai dengan harapannya dan dia sama sekali tidak terkejut. Dan dengan sikap keras kepala gadis muda itu untuk tidak menyerah dan keinginan kuat untuk terus berjuang, akan aneh jika dia masih kalah setelah menerima dorongan dari obat tersebut. Dan di hadapan sikap Feng Jiu yang tenang dan kalem, Pak Tua Deng dan pengawas Dong sudah berwajah merah karena kegembiraan yang tertahan dan mata mereka berbinar-binar saat menatap Feng Jiu, tampak seperti mereka telah menemukan emas kali ini, sama gembira dan gembiranya. Yang Mulia, bolehkah saya bertanya berapa banyak lagi obat itu yang Anda miliki? Dan bagaimana pendapat Yang Mulia jika kami berdagang dengan Anda? Ketika pengawas Dong berhasil memulihkan akal sehatnya, bahkan cara bicaranya pun berubah, dan sikapnya pun meningkat pesat. Harus dikatakan bahwa obat dengan efek yang luar biasa seperti itu pasti akan menimbulkan kegemparan besar bahkan jika obat itu muncul di pasar gelap di kota bulan berawan. Lagi pula, di negara kelas 9 yang kecil seperti tempat mereka berada, obat seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat orang sebelumnya. Memiliki obat seperti ini sama saja dengan memiliki jimat penyelamat hidup lain pada diri seseorang dan bahkan jika mereka menghadapi musuh kuat yang tidak dapat mereka kalahkan, mereka masih dapat menggunakannya untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin itu tidak menarik bagi orang-orang? Apakah obat ini diracik oleh Yang Mulia sendiri? Apakah Yang Mulia seorang kultivator medis? Tanya Pak Tua Deng, matanya berbinar-binar dengan kekaguman yang tak tergoyahkan saat dia menatap Feng Jiu, tatapannya tak tergoyahkan. Mendengar itu, Feng Jiu menatap ke arah Deng Tua dengan curiga, suaranya dingin dan lesu, sepertinya aku tidak perlu memberitahumu siapa aku, bukan? Menyadari bahwa ia telah bertindak tidak semestinya, Deng Tua buru-buru menundukkan kepalanya dan membungkuk. Saya mohon agar Yang Mulia tidak tersinggung. Orang tua jompo ini telah menjadi terlalu bersemangat dan telah melampaui batas. Benar sekali. Adakah yang bisa tetap tenang dalam situasi ini? Pria di depan matanya kemungkinan besar adalah seorang kultivator medis. Semua orang tahu bahwa negara Sun Glory belum pernah menghasilkan seorang kultivator medis sebelumnya.